Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di film kita. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya. Oke, kali ini saya akan mereview film yang berjudul The Crow Beneath. Film ini rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang mimpi buruknya yang sesak hanya bertambah buruk ketika sesuatu yang benar-benar mengerikan muncul dari celah di tanah. Hal itu terjadi setelah peristiwa gempa bumi membuat Danny terjebak dan sendirian, sehingga hal itu memaksanya untuk terlibat dalam pertarungan brutal untuk hidup dan kewarasannya. Penasaran kan dengan kelanjutan alur ceritanya? Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kalau sudah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Di awal film kita diperlihatkan seseorang pria yang bernama Danny. Dia harus terpaksa terbangun karena di wilayah rumahnya sedang terjadi gempa. Tidak lama kemudian, dia menelepon kekasihnya yang bernama Gwen untuk memberi kabar. Tapi Gwen malah marah karena Gwen tidak setuju dengan profesi Danny yang bekerja sebagai polisi. Sebagai informasi, Danny tinggal bersama pamannya yang bernama Bill. Bill turut menjadi alasan bagi Gwen untuk marah kepada Danny. Karena beberapa hari yang lalu Bill yang sedang mabuk sempat menggoda Gwen di luar batas. Lalu BMKG pusat mengatakan bahwa akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Saat pagi tiba, Bill mengajak Danny untuk membenahi mobil yang sudah lama disimpan di dalam garasi. Belum lama masuk, kaki Bill digigit sesuatu. Ternyata ia digigit oleh makhluk kecil serta menyerupai ulat. Karena bentuknya yang aneh, Danny sengaja menyimpan di dalam toples kaca. Lalu Gwen datang menghampiri mereka. Mereka berdua kembali membahas sifat Bill dan juga profesi Danny. Tapi Danny tidak mau membahas hal tersebut dan dia meminta Gwen untuk membawa cacing itu kepada ahlinya. Alright, well, sorry. I'll see you later. Lalu Gwen membawa cacing tersebut ke seorang profesor wanita bernama Wu. Dr. Wu berkata bahwa dia belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Jelas, perlu banyak waktu untuk mengetahui makhluk tersebut. Tapi yang pasti mereka bisa bertumbuh dengan cepat dan bahkan jauh lebih besar dari ukurannya yang sekarang. Wait, I thought it was dead. Looks like Kembali kepada Danny. Ia nampak sibuk di dalam garasi Bill. Pada saat bersamaan, kerabat dekat Bill yang bernama Ed menghampiri mereka untuk diajak berlibur di tengah hutan. Namun Bill menolak dan beralasan kalau mereka punya kegiatan yang penting. Tidak ada yang sadar kalau anjingnya sedang menggonggong terus-menerus, walaupun tidak ada yang penting. Dari sini malapetaka akan segera dimulai, yang dimana setelah berjam-jam Dr. Wu memiliki kesimpulan bahwa hewan yang dia teliti sangat berbahaya. Satu gigitannya mampu membuat korban tewas kurang lebih 3 jam. Hanya ada satu obat untuk mengatasi hal tersebut, yaitu antivenin crotolidai polyvalent. Kan tetapi belum lama memberi kabar kepada Gwen, Dr. Wu malah mengalami hal yang tidak diinginkan. Dia sudah melihat cairan berlendir di setiap lab. Sudah jelas cairan itu berasal dari cacing yang sebelumnya berhasil kabur. Di samping itu, Gwen yang sedang menelepon Danny tidak kunjung diangkat. Danny malah sibuk mengobrol membahas hal yang sangat tidak penting sama sekali. Ketika dia sadar mendapat telepon dari Gwen, Danny malah mengabaikan begitu saja. Tidak diketahui apa penyebabnya, paman Bill digigit oleh hewan yang serupa. Hal itu dapat disimpulkan kalau keberadaan mereka tidak hanya sedikit. Lalu gempa kembali terjadi dengan skala yang lebih besar. Alhasil membuat garasi itu kacau dan membuat malapetaka. Saat Danny terbangun, dia sadar bahwa kakinya sedang tertimpa oleh badan mobil. Karena tidak bisa bergerak, dia terpaksa harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Kita juga bisa menyadari bahwa paman Bill sudah tidak selamat atas kejadian itu. Selama fase ini, Danny cuma bisa mencoba mengangkat mobil itu demi mengeluarkan kedua kakinya. Tapi usaha tersebut berujung sia-sia.
karena beban mobil lebih besar daripada beban tenaganya. Sayangnya, sambungan emergensi saja mengalami sibuk yang luar biasa akibat dari guncangan gempa yang terjadi. Enggak sampai di situ saja, baterai yang tinggal 3%, Danny sudah tidak bisa menghubungi siapa-siapa karena HP-nya mati kehabisan baterai. Demi mengurangi pendarahan, Danny melakukan melepas sabuk dan diikat di kakinya sekuat mungkin. Sedangkan di sisi lain, Cash yang tidak diajak pergi oleh Ed pun menyadari bahwa terdapat sesuatu di sekitar halaman Bill. Anjing itu terus memeriksa setiap lubang yang timbul akibat gempa sebelumnya. Beberapa jam, polisi datang ke rumah Bill demi mencari Danny. Karena tidak ada kabar dari Danny, polisi itu terus-terusan mencari dan mencari. Sayangnya dalam momen seperti ini, Danny malah tertidur dengan pulas. Emang bener ya, udah dipanggil dari tadi, Danny masih belum aja bangun-bangun. Saat polisi itu berjalan, dia menemukan jasad Chase yang sudah kering. Bahkan di dalam perutnya pun terdapat kumpulan parasit yang sedang memakan tubuhnya. Polisi itu berpikir kalau itu bangkai biasa. Polisi itu terus berjalan sambil berteriak memanggil nama Danny. Tapi Danny tetap saja enggak bangun-bangun. Polisi itu akhirnya menggunakan klakson secara terus-menerus. Dirasa tidak ada orang, polisi itu pergi secara bersamaan dengan Danny yang sudah bangun dari tidurnya. Enggak lama kemudian, Danny mengandalkan HP Bill untuk menelepon siapapun. Sayangnya, Danny tidak mengetahui password Bill. Lalu Danny mengambil sebuah pisau dan juga dompet milik Bill. Pada momen ini, Bill merasa keroncongan. Hal tersebut pun membuat dia tertarik untuk mengintip ke dalam kulkas. Untungnya, dia melihat satu bungkus sandwich yang bisa ia makan seorang diri. Waktu demi waktu berlalu. Kali ini, kaki Danny digigit oleh cacing besar Alaska yang sudah jauh lebih besar sebelumnya. Serangan itu membuatnya melakukan segala cara demi bisa survive sejauh mungkin. Di sisi lain, Danny mulai menyadari kalau kondisi kakinya sudah sangat parah. Dia memanfaatkan flash di HP Bill serta mengetahui bahwa hewan tersebut sangat takut dengan lampu flash. Alhasil, dia harus cepat-cepat meraih dongkrak di bawah kakinya dan menggunakan panjang kabel serta steker yang diikat satu sama lain. Danny pun akhirnya bisa berhasil meraih dongkrak tersebut. Dengan cara itu, Danny berhasil melepaskan kakinya dari timpahan mobil. Meski pada ujungnya dia harus melawan lagi kumpulan cacing yang sudah mengincar dirinya. Ditambah, Danny tidak bisa keluar dari garasi tersebut karena tidak ada satupun yang bisa ia andalkan untuk mengangkat penutup garasi yang terbuat dari besi baja. Tapi untungnya pada saat ini HP Bill menerima panggilan masuk. Ternyata itu berasal dari ibunya Danny. Danny lalu menyuruh ibunya untuk menelepon Gwen agar dia bisa segera datang dan membawa polisi. Tapi lagi-lagi serangan cacing besar Alaska kembali menerpa dirinya. Serta Danny harus mendapatkan bertubi-tubi gigitan. Danny tidak bisa berbuat apa-apa selain menembaki cacing-cacing tersebut dengan peluru yang tersisa. Setelah peluru itu habis, dia langsung masuk ke dalam mobil untuk terus bertahan hidup selama 3 jam ke depan. Tak lama, Gwen pun telepon ke HP Bill. Dia berkata kepada Danny bahwa Dr. Wu baru saja ditemukan tewas di dalam laboratorium akibat serangan makhluk yang sempat dia bawa. Danny langsung menambahkan bahwa makhluk itu sudah lebih besar, bahkan menyerupai ukuran ular piton. Pada momen seperti ini, Danny harus terkena serangan lagi dari makhluk tersebut yang semakin lama semakin menggila. Dia hampir saja terkena caplokan cacing besar Alaska dalam keadaan yang gelap seperti itu. Dari sini, Danny pun langsung mengandalkan lampu mobil tersebut supaya dia terkena pantulan cahaya. Dengan nekatnya, dia keluar lagi dari dalam mobil, serta mencoba merusak penutup garasi. Tapi tetap saja usahanya tidak berarti apa-apa.
Dan sialnya lagi, lampu mobil tersebut mulai meredup secara perlahan. Untungnya, Gwen beserta polisi sudah tiba di kediaman Bill, serta terus memutar ide untuk mengeluarkan Danny. Dengan kondisi seperti ini, Danny hanya bisa pasrah saja, serta hanya bisa menggantungkan hidupnya kepada Gwen dan juga polisi. Untungnya, Tuhan berkehendak lain dan Danny berhasil dikeluarkan dengan selamat, walau sebenarnya Danny tidak benar-benar selamat. No, you're gonna be a cop because you're a damn good cop, and I'm sorry for ever questioning that. Just stay with me, Danny, okay? Karena di sekujur tubuhnya banyak sekali luka gigitan. Dia berhasil selamat karena manjurnya obat penawar yang bernama antivenin chlorhydroprolivalent. Membaiknya keadaan Danny membuat sang ibu turut datang serta meminta maaf kepada anaknya, karena selama ini dia harus sibuk bekerja di berbagai negara. Segala kesedihan itu berhasil diobati setelah Gwen memberi kabar bahwa dia sedang mengandung anaknya Danny, dan film pun selesai. Oke teman-teman, itu dulu alur cerita film kita hari ini. Semoga kalian terhibur ya dengan konten kami. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalian jangan lupa like, subscribe-nya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, see you di next video. Bye-bye.